pembatalan agenda drawing pembagian grup Piala Dunia U20 yang sedianya akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 31 Maret mendatang disesalkan sejumlah kalangan sepak bola Indonesia. Pembatalan drawing oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA tersebut diduga akibat penolakan berbagai pihak di tanah air atas rencana kehadiran tim Israel dalam ajang Piala Dunia U20. Salah satu penolakan disampaikan oleh Gubernur Bali, Iwayan Koster. Akibat pembatalan sesi drawing tersebut, sejumlah pihak mengkhawatirkan hal itu merupakan sinyal serius FIFA akan membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah event 2 tahunan pada bulan Mei 2023 mendatang. Benarkah FIFA bakal membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Bagaimana peluang Indonesia selanjutnya? Ya pemirsa, tentunya ini menjadi polemik ketika kita berbicara mengenai persiapan Piala Dunia U20. Dan untuk membahas ini sudah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang akan membahasnya lebih lengkap lagi. Ada Bang Yesayas Octavianus, apa kabar Bang? Selamat siang Bang. Sehat? Sehat. Dan juga bergabung bersama kita ada Bang Ali Mohtar Ngabalin. Dan juga pemain Timnas U20 ada Hoki Caraka. Selamat siang semuanya. Bang Ngabalin, Hoki. Selamat siang Kakak. Oke. Saya mau ke Bang Yesayas dulu. Bang, isunya banyak nih ngomong-ngomong soal Piala Dunia U20, drawing dibatalkan di Bali, bahkan isunya juga yang sempat beredar tidak jadi digelar di Indonesia. Betul. Isu ini bisa dikonfirmasi Bang Yesayas? Iya, coba kita lihat dari urutan kejadian ya. Ketika isu pembatalan terjadi, semuanya masih dalam kondisi kondusif. Yes. Tetapi ketika FIFA mengambil sikap menunda undian yang sudah dijadwalkan pada 31 Maret, mulai gesekan itu mulai terasa kencang. Dan disusul dengan ada info bahwa Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah dan dialihkan ke Peru, semakin kencang ini isunya. Bahkan Pak Erick Thohir selaku Ketua LOC, Local Organizing Committee, harus diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk ke Zurich. Jadi urgensinya apa? Kalau hanya penundaan pembatalan undian, ya tidak perlulah Pak Erick ke Zurich. Karena masih banyak kerjaan di sini. Apalagi sebagai Ketua LOC, banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 bulan ini. Gitu kira-kira. Nah Bang Ngabalin, ini kenapa kok sampai mengirim utusan untuk menemui FIFA? Segentingkah itu Bang kondisinya kita sekarang menuju Piala Dunia U20? Ya, kalau drawing itu tidak tepat waktu dan tidak dilaksanakan, artinya bagaimana bisa World Cup Piala Dunia U20 bisa dilaksanakan. Sementara pada tanggal 29 Oktober 2019 itu seluruh fasilitas telah dijamin ya, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara telah memberikan jaminan. Mulai dari tahapan kan kegiatan sebesar ini, kegiatan internasional ini kan bukan dadakan kan, time schedule-nya sudah ada, kemudian venue-nya tersedia dan lain-lain. Sehingga kalau terjadi seperti hari ini ya memang harus serius. Karena itulah maka sebagai Ketua PSSI dan dalam kapasitas sebagai Menteri BUMN, tentu bagi Presiden ini sesuatu yang harus perlu dan dibicarakan. Karena itu maka institusi tertinggi dalam World Cup ini kan FIFA. Kami waktu berapa tahun, 7-8 tahun yang lalu juga datang ke Zurich, kemudian membicarakan juga perkara seperti ini. Saya datang dengan Profesor Dr. Effendi Ghazali, kemudian Brother Dr. Johan Silalahi, dan kami bertiga ikut membicarakan juga pada waktu itu di Zurich. Jadi hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan, tetapi memang harus dilaksanakan karena kita telah memberikan apa yang disebut dengan government guarantee. Jadi pemerintah itu memberikan jaminan terhadap pelaksanaan
World Cup U20 termasuk di dalamnya adalah time schedule yang disebut dengan drawing ini. Oke, Jadi saya kira Bang Abalin, ini adalah wujud dari tanggung jawab. wujud dari tanggung Ketua jawab PSSI dan pemerintah. harus dilaksanakan, tidak patut dipertanyakan. Tapi kan menjadi pertanyaan karena drawingnya dibatalkan, Bang. Takutnya nanti nggak jadi digelar di Indonesia, Bang Abalin. Karena dimundurkan, dibatalkan dan apalah istilahnya, maka harus didialogkan. Kan begitu. Oke. Kalau Jadi kita supaya cerita tetap digelar mundur di lagi, Indonesia, begitu Bang Abalin? makanya kan kalau kita cerita undur lagi kan nanti panjang lagi. Emang 6 venue itu mendadak suka-suka saja ditetapkan oleh pemerintah, oleh PSSI? Kan tidak. Pemerintahnya ditanya, gubernurnya ditanya kesiapannya. Dari 2019 disiapkan semua lokasinya. Kok kenapa tiba-tiba baru sekarang jadi perkara? Kan mundur nanti panjang lagi kita komentari. Gitu. Oke, sekarang kita mau tanya pendapat dari Hoki Caraka. Selamat siang Mas Hoki. Mas Hoki ini kan sebagai salah satu pemain timnas ya Mas ya. Kemudian ada isu bahwa nanti Piala Dunia ini batal digelar di Indonesia. Tanggapan Mas seperti apa? Ya kalau menurut saya sih sangat mengecewakan ya. Soalnya kita para pemain sudah berlatih selama 2,5 tahun untuk menghadapi kejuaraan yang ditunggu-tunggu sama pemain ini. Mungkin ya kami para pemain masih berharap semoga bisa diselenggarakan di Indonesia aja sih Piala Dunianya. Oke, apa sih yang didiskusikan atau diobrolin bareng teman-teman di Timnas U20 melihat kondisi sekarang lagi cukup gaduh ini, Oki? Kita para pemain sih cuma berharap sama berdoa aja sih, Mbak. Soalnya kan memang kita benar-benar udah berjuang mati-matian di latihan biar kita nggak dimalu-maluin di negara kita sendiri. Tapi ya malah ada masalah yang drawing dibatalin ini, jadi kita masih bingung lah mau ngapain lagi. Jadi sekarang yang dilakukan oleh Oki dan juga teman-teman atau mungkin juga harapannya gimana, Oki? Kita sama teman-teman tetap berlatih di sini, walaupun kita menjalankan ibadah puasa, kita tetap berlatih. Dan kami para pemain masih berharap sekali kepada Pak Erick Thohir bisa menyelamatkan dan memperjuangkan kita biar bisa tetap menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20 besok. Oke, ada harapan ya dari Hoki ini, semoga Piala Dunia bisa diselenggarakan di Indonesia. Ini ke Bang Abalin lagi deh. Bang Abalin, ini melihat tanggapan dari pemain timnas yang berharap bahwa bisa kembali digelar di Indonesia. Seperti apa, Bang? Ya, jadi jangan karena keangkuhan, kesombongan, ya, kemudian kita menggagalkan itu cita-cita mereka itu, anak-anak generasi itu Indonesia. Mereka menjadi kebanggaan bagi bangsa ini. Jangan karena keangkuhan, jangan kesombongan, egois kita. Nggak boleh begitu. Sebagai bangsa nggak boleh begitu. Saya sungguh-sungguh ingin menyampaikan bahwa ini anak-anak generasi kita. Apapun alasannya, tanggung jawab kita untuk bisa menyiapkan semangat mereka. Mereka harus confident. Bayangkan dia bilang, mereka tidak mau dipermalukan di negaranya sendiri. Dia mempersiapkan diri dengan matang. Ini profesi, ini olahraga, ini bukan politik. Kenapa kalian bawa kepada urusan politik? Itu loh, berpikir dengan baik. Merah putihmu di mana? Cinta negerimu di mana? Dengan mainnya itu Israel di Republik Indonesia ini bukan berarti Indonesia gugur memberikan dukungan kepada Israel atas kemerdekaan negaranya. Itu komitmen pemerintah sejak Soekarno. Baru nanti zaman Joko Widodo. Oke, baik. Ya, ada partai hebat yang membuat ini kejuaraan internasional Piala Dunia U20 ini. Dan ini adalah pintu masuk untuk Piala Dunia di tahun 2036 akan datang. Jangan permalukan itu anak-anak muda kita, generasi kita. Oke, baik. Mereka ingin
berjuang untuk bangsa dan negaranya. Betul, Itu sepakat. cara berpikir normal. Ya, sepakat Bang Abalin. Itu juga yang diharapkan oleh Oki Caraka dan juga teman-teman tentunya. Oki Caraka tadi juga mendengar yang disampaikan oleh Bang Abalin. Itu kemudian yang tengah diupayakan, Oki. Bagaimana tanggapan Oki? Ya, para pemain sangat mendukung sih, apalagi kan supaya bisa dilanjutkan lagi Piala Dunia. Tapi kami para pemain agak sedikit kecewa dan pasti sangat sedih lah kalau Piala Dunia batal dilanjutkan di Indonesia. Mungkin nggak cuma para pemain sih, para supporter, pendukung yang emang udah niat dari awal pengen dukung kita di Piala Dunia, tapi malah batal dilaksanakan, jadi kecewa berat sih kalau soal bantu doa karena presiden full penuh dukung, ya. Buktinya adalah ketua PSSI yang juga adalah menterinya diperintahkan untuk harus bicara dengan FIFA, minta mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat pencinta bola di tanah air, masyarakat yang senang, cinta damai, ya. Mudah-mudahan ini tetap berjalan dengan baik. Anak-anak generasi hoki dan kawan-kawan, di bulan suci Ramadan, kalian berdoa, mohon doa dukungan. Kita akan terus bekerja untuk kepentingan masa depan olahraga di tanah air, khusus bola, hoki dan kawan-kawan. Gitu. Baik, Oki, nanti kita masih ingin berbincang dengan Oki Caraka, tentunya ingin mendengar cerita-cerita dari teman-teman tentunya Timnas U20. Seperti apa sih sebenarnya saat ini ada di pikiran mereka, terutama juga kita ingin melihat perspektif dari Bang Yesayas dan juga cerita dari Bang Abalin yang tengah diperjuangkan oleh Indonesia di depan FIFA. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.